Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Tabura Injil Klasik Syapen Selatan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita melandasinya di dalam doa. Kita berdoa. Kalau kami ada lagi sebagaimana kami ada, untuk kembali mendengar firman-Mu, menikmati santapan rohani di saat ini. Dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan, ketidaksanggupan kami tunduk pada Tuhan memohon, Roh Kudus bantu kami masuk dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, kuasai hidup kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan dibentangkan, kami sanggup mengerti dan memahami. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami supaya kami melakukan firman Tuhan di dalam seluruh hidup ini. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami, sayang kami Bapa, bicaralah Kristus, firman hidup, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 29 dan ayatnya yang ke-30. Dengan perikop pembacaan Alkitab bagi kita, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar firman Tuhan saat ini dengan tema Dia datang memberi keselamatan. Dia datang memberi keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Simeon seorang yang benar dan juga saleh. Tentu dia takut akan Tuhan. Dan dia adalah salah satu orang Israel yang sedang menunggu dan menantikan kedatangan Mesias, Juru Selamat dunia. Ia mendapat kepastian daripada kekuatan Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sampai nanti dia akan menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa Juru Selamat sudah datang. Dan betapa gembiranya ketika Juru Selamat itu datang dan diantar oleh orang tuanya ke dalam rumah Tuhan. Yusuf dan Maria antar Yesus ke rumah Tuhan ketika 8 hari itu, dan Roh Kudus itu sungguh amat luar biasa bekerja di dalam keberadaan kehidupan daripada Simeon. Karena dicatat bahwa Simeon itu adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berpegang pada perintah, ketetapan, dan janji Tuhan. Karena itu, kalau kita mau bayangkan lagi, dari mana sampai Simeon tahu kalau ini bayi Yesus. Kalau dari mana Simeon tahu kalau itu Yesus Sang Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan bertahun-tahun, berabad-abad lamanya. Dari mana Simeon tahu? Kan setiap waktu ada kelahiran. Setiap waktu bayi-bayi banyak dibawa masuk ke bait Allah. Dan bagaimana Simeon tahu bahwa itu Yesus? Karena ada kuat kuasa Roh Kudus. Dalam ketaatan, kesetiaan, kesalehannya, maka roh itu ada padanya untuk menegaskan janji yang telah diterimanya. Bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat. Sampai dia melihat dengan mata kepalanya siapa itu Mesias.
Ternyata betul, Yesus diantar, dan ketika Yesus diantar, inilah yang menjadi pokok perhatian kita sekalian. Dalam sebuah pengakuan, Simeon bilang, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Pergi dalam damai sejahtera ini mau menggambarkan kepada kita bahwa Simeon sudah siap untuk mati. Simeon sudah siap untuk tinggalkan dunia ini. Di satu sisi, ia bersuka cita. Karena apa? Dia melihat, menyaksikan Mesias, Yesus, bayi mungil ini, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di sisi yang lain, dia sudah siap harus mati. Karena usianya kan sudah lanjut. Secara manusia usia lanjut, firman sudah katakan dengan jelas. Yang menjadi kebanggaan itu adalah kesukaran penderitaan. Orang usia lanjut itu bisa berbangga-bangga karena umur panjang. Tapi di sisi lain, ada begitu banyak penderitaan, penyakit itu belum selesai, satu lagi datang. Karena itu, bagaimana Simeon, hati gembira, hati penuh sukacita, hati penuh senang, berglori, bergegap gempita. Karena apa? Dia dalam penantian, dalam tunggu waktu itu, ternyata Tuhan izinkan dia untuk menyaksikan bayi Yesus. Di dalam kegembiraan itu, dia juga sudah siap untuk mati. Ini hal yang baik yang kita harus lihat. Bagaimana orang-orang Kristen mempersiapkan kematian dari masing-masing orang. Apa yang dikerjakan? Kita bisa belajar dari Simeon. Dia orang saleh, dia takut akan Tuhan, dia pegang janji Tuhan terhadap nubuat bahwa Mesias itu datang. Hidupnya benar, hidup takut Tuhan, hidup dengan rajin, jujur, taat. Terakhir, dia menyaksikan berkat Tuhan. Menyaksikan bahwa Juru Selamat datang bukan untuk pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, bangsa dan negaranya saja. Tetapi Yesus datang secara universal, global untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka dengan demikian, bagaimana Simeon bisa bilang, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera. Luar biasa, pergi dengan ketenangan, pergi dengan sukacita, pergi dengan damai, itu berarti pergi dengan tentram. Tidak ada beban lagi, tidak ada sukar sulit lagi ketika menghadapi maut, ketika menghadapi peristiwa kematian itu. Lalu juga bagaimana ayat 30 dibilang, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, sebab mataku. Bagaimana Simeon bisa bilang bahwa keselamatan itu betul-betul dilihat, dirasakan, betul-betul dinikmati. Janji telah diselesaikan. Nubuat telah digenapi. Semua telah terjadi. Mesias datang di dalam seluruh keberadaan kehidupan. Mata jasmani, mata rohani daripada Simeon menyaksikan siapa Yesus. Siapa itu bayi Yesus? Siapa itu Mesias? Dia menyaksikannya, dia melihatnya, dan itulah kegembiraannya. Maka dengan demikian dia bisa bilang, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab mataku. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud firman Tuhan bagi kita sekalian? Firman Tuhan ini juga mau bilang kepada kita, pertama, anak-anak Tuhan dalam menunggu dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Apa yang harus kita buat? Belajar dari Simeon, ketaatan, kesetiaan, kesalehan harus ada terpatri dalam keberadaan kehidupan anak-anak Tuhan. Kejahatan dilenyapkan. Semua hal-hal yang buruk di dalam keberadaan kehidupan dihentikan. Perhatikan hidup kita kepada Tuhan. Supaya janji Tuhan dengan memberikan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia bukan lagi datang sebagai bayi, tetapi nanti tanggal 25 kita akan memperingati hari lahirnya. Tetapi dia akan datang sebagai hakim untuk kedua kalinya, menegaskan kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan, kesetiaan, ketaatan sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita memberikan hidup kita yang berkualitas untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan? Ataukah kita anggap enteng dengan semua tanggung jawab kita dalam penantian untuk kedatangan Yesus? Tetapi dari bagian ini juga, Simeon mau mendidik kita sekalian. Seluruh anak-anak Tuhan, siapkan hidup dengan baik. Siapkan hidup dengan baik untuk apa? Untuk peristiwa kematian. Semua orang harus bilang bahwa kematian itu adalah sukacita damai sejahtera. Karena kematian itu kita akan berjumpa dengan sang halik kita, awal perjumpaan kita. Akhir hidup di dunia ini tetapi awal hidup berjumpa dengan Tuhan. Karena itu siapkan diri kita. Supaya ketika waktu mati kita, ketika kita sudah akan meninggalkan dunia ini, maka kita akan bicara seperti Simeon. Sekarang Tuhan,
Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera. Setiap manusia hendak menyiapkan kematiannya dengan baik. Bagaimana cara menyiapkan kematiannya dengan baik? Itu kualitas iman di dalam seluruh tugas tanggung jawab kekristenan itu dikerjakan. Lalu hal yang berikutnya, bagaimana Simeon bisa bilang, mataku telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Mata jasmaninya, mata rohaninya. Bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di era modern ini? Apakah mata jasmani kita melihat keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita? Apakah kita merasakan seluruh anugerah keselamatan itu? Dan bagaimana respon kita? Kadangkala mata jasmani kita tidak akan sanggup untuk membaca, melihat, oh Tuhan ada bersama dengan kita. Kadangkala kita meragukan seluruh kuasa Tuhan. Kadangkala kita meragukan bahwa Tuhan sudah mengerjakan keselamatan di dalam keberadaan kehidupan kita. Tapi ingat, mata rohani kita akan tajam. Roh Kudus ada hadir dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja secara leluasa, aktif, selalu dan senantiasa sampai Yesus datang. Roh Kudus bekerja supaya mata rohani kita tidak buta, untuk tidak menyaksikan bahwa anugerah, sayang, cinta, berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam keberadaan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam seluruh tugas tanggung jawab karya pengabdian kita, mari arahkan seluruh mata hati kita, mata jasmani kita, mata rohani kita kepada Dia, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita dapat memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus telah datang sebagai bayi dan Dia akan datang lagi sebagai hakim untuk mengadili seluruh keberadaan kehidupan kita. Kualitas iman kita saat ini menentukan bagaimana kehidupan kita kelak. Hendaklah setiap kita di dalam semua tugas tanggung jawab memberitahukan kepada dunia Dia datang untuk memberi keselamatan. Keselamatan itu diberikan kepada kita, lalu kita memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam kesemuanya itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kami belajar kualitas iman daripada Simeon dan juga Hana dalam semua keberadaan kehidupan mereka untuk bisa menunggu dan menantikan waktu Tuhan di dalam penggenapan janji-Mu. Nubuat para nabi digenapi. Ketaatan dan kesetiaan Simeon memberi ketegasan kepada kami. Kualitas iman kami dalam kesetiaan pun kami dituntut untuk harus setia, bertanggung jawab atas semua yang Tuhan berikan di dalam keberadaan kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami dan tolong kami. Semua tanggung jawab tugas pengabdian di masa raya Adventus, Natal, akhir tahun dan tahun baru tahun 2020 ini kami bawa semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama dengan semua para pemirsa Tabura Injil yang sedang menyaksikan siaran YouTube Klasis Yapen Selatan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati semua yang menyaksikannya. Apabila ada yang sakit Tuhan pulihkan, kuatkan, sehatkan, sembuhkan. Apabila ada yang berbeban dengan gumul mereka masing-masing, bebaskan pergumulan mereka di dalam nama Yesus, kasih jalan keluar. Apabila ada yang bersukacita dengan seluruh berkat-berkat Tuhan, Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk semua pekerjaan Tuhan yang berlangsung di dalam pekerjaan Klasis Yapen Selatan. Dan juga semua kru yang mengatur seluruh perjalanan proses pekabaran Injil pada Tabura Injil saat ini dan seterusnya. Kami bawa, kami taruh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus, inilah kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Lalu demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saksikan terus Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati.